waktu, saya bakal mengerjakan tugas dari Pak Adi, mata kuliahnya manajemen pemasaran. Di suatu pagi yang cerah, saya memulai perjalanan baru dalam dunia manajemen pemasaran. Saat itu, dosen saya Pak Adi dengan penuh semangat memulai perkuliahan. Beliau memandang kami, para mahasiswa dengan senyum ramah, seolah ingin mengatakan bahwa perjalanan belajar ini akan penuh dengan tantangan dan keasyikan. Lalu, tiba-tiba ruangan kelas bergema dengan suara musik. Lagu Kopi Dangdut mengalun mengiringi penjelasan Pak Adi tentang pentingnya membangun hubungan dengan konsumen. Beliau berkata, pemasaran bukan hanya tentang menjual produk, tapi juga tentang bagaimana kita membuat konsumen merasa nyaman dan terhipnotis untuk terus kembali. Layaknya kopi yang dinikmati di pagi hari untuk melaku yang selalu membuat kita rindu. Saya akan menyanyikan lagu Kopi Pagi Cinta yang Menyapa. Kopi yang nikmat di pagi hari selalu membuat rindu, menyapa hati, hangatkan suasana. Seiring mentari yang mulai bersinar, kopi-kopi di tangan kita membangkitkan rasa yang terlupa. Cinta hadir di setiap surupan. Bersama kopi aku merasa tenang. Cangkir penuh kemana manis yang hidup bersama-sama. Di setiap tegukan ada cerita. Kopi pagi cinta menyapa. Kopi-kopi di tangan kita membangkitkan rasa yang terlupa. Cinta hadir di setiap rupan bersama kopi. Setiap pagi aku rindu denganmu. Kopi yang selalu menunggu sampai waktu. Kita bersama kopi pagi selamanya, membangkitkan rasa yang terlupa. Hadir masa tenang. Kopi pagi cinta menyapa tiap tegukan, akan terlupa. Kopi pagi cinta yang menyapa setiap tegukan takkan terlupa. Dengan suasana yang semakin hidup, Pak Adi mengajak kami untuk lebih mendalami konsep produk dan positioning. Tidak lama kemudian lagu goyang nasi padang mulai terdengar dan Pak Adi tertawa. Pemasaran itu seperti nasi padang, banyak pilihan, namun kita harus bisa memilih yang tepat untuk pasar yang tepat. Kalau salah pilih, malah bisa membuat pasar tidak puas. Saya akan menyanyikan lagu pemasaran goyang pilihan. Pemasaran itu seperti nasi padang, banyak pilihan yang menggoda selera, tapi harus pilih yang tepat. Jangan salah agar bisa menang pasar yang ada. Goyang pasaran, pilih yang tepat, sasar pasar yang sesuai. Jangan ragu, goyang pemasaran, penuh pilihan. Strategi cerdas buat kita maju. Beragam produk, banyak pilihan, tapi kita harus tahu yang mana unggul. Pilihan dengan hati, strategi gitu, agar bisnis kita terus berkembang. Goyang pemasaran, pilihan yang tepat, sasaran pasar yang sesuai. Jangan ragu, goyang pasaran, penuh pilihan, strategi cerdas buat kita maju. Pilihan yang tepat, sasaran pasar yang sesuai. Jangan ragu, goyang pemasaran, penuh pilihan, strategi cerdas buat kita maju. Pak Adi tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga memberikan banyak contoh praktis. Beliau menunjukkan bagaimana pemilihan strategi pemasaran yang tepat bisa mengubah arah sebuah produk. Kami diajak untuk berpikir kreatif dan kritis, dan mengerti pasar dengan baik. Seperti lirik dengan lagu Sayang yang dibawakan oleh Via Valen. Sayang itu harus ada rasa, begitu tentang apa yang diinginkan konsumen, kata Pak Adi. Saya akan menyanyikan lagu pemasaran Sing Sayang. Sayang, kui kudu ana
rasa kaya pemasaran sing kudu ana ngerti apa sing dikarep pake konsumen supaya sukses orang mengandelke rasa pemasaran sayang ikut kudu paham ngerti apa sing dikarep pake konsumen pilih strategi sing pas orang mengandelke rasa supaya kabeh sukses orang lali ngerti konsumen ini rasa sing pingin dipenuhi pemasaran kudu paham kudu ngerti apa sing dari keinginan karape pemasaran sayang iku kudu paham ngerti apa sing dikarepe konsumen pilih strategi sing pas orang mengandelke rasa supaya kabeh sukses orang lari ngerti konsumen sayang iku ora momongan nanging kudu ana pengertian pemasaran kudu bisa ngurungke pasing karep ke konsumen men kabeh pemasaran sayang iku kudu paham ngerti apa sing dikarepe konsumen pilih strategi orang mengalihke rasa supaya sukses orang lali ngerti konsumen pemasaran sing sayang kudu ngerti apa sing dikarepe supaya bisa maju. Tidak terasa hari sudah menjelang sore. Saat itu Pak Adi pun menyampaikan satu poin yang penting yang mendalam, diiringi dengan lagu Cinta Luar Biasa dari Siti Nurhaliza. Pemasaran yang baik itu seperti cinta yang luar biasa. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada konsumen, mereka akan merasakannya dan membalas dengan loyalitas yang luar biasa. Saya akan menyanyikan lagu Pemasaran Luar Biasa. Pemasaran itu bukan hal biasa, seperti cinta yang luar biasa. Perlu perhatian penuh dedikasi agar konsumen merasa dihargai. Pemasaran yang luar biasa tak sekedar jualan tapi membangun rasa seperti cinta yang datang tulus membuat konsumen selalu percaya. Setiap strategi harus punya makna seperti cinta yang penuh harapan. Pemasaran yang luar biasa tak sekedar jualan tapi membangun rasa seperti cinta yang datang tulus membuat konsumen selalu percaya. Bukan hanya produk yang dijual tapi hubungan yang dijaga selalu. Pemasaran yang penuh cinta membawa bisnis ke puncak yang tinggi. Pemasaran yang luar biasa tak sekedar jualan tapi membangun rasa konsumen selalu percaya. Pemasaran yang luar biasa bukan cinta biasa tapi penuh makna. Dengan penuh semangat dan pemahaman yang lebih dalam, saya keluar dari kelas itu merasa siap menghadapi dunia pemasaran yang penuh tantangan. Sebuah pelajaran berharga yang tak hanya mengajarkan teori tetapi juga membekali kami dengan pemahaman praktis yang akan berguna dalam karir kami nanti. Pada pertemuan berikutnya, saya kembali memasuki ruang kelas dengan semangat. Pak Adi seperti biasa menyambut kami dengan senyum dengan aura energi. Hari kita akan membahas tentang buaran pemasaran, katanya dengan penuh semangat, yang langsung menarik perhatian kami. Saat beliau mulai menjelaskan tentang buaran pemasaran, marketing mix, ia menyebutkan 4P yang menjadi dasar. Melanjutkan, beliau memutar lagu dangdut pertama, Tolong, yang dinyanyikan Zaskia Gotik dengan lirik yang penuh canda. Pak Adi pun berkata, ingat dalam pemasaran produk itu harus tolong bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau produk yang kita tawarkan gak sesuai, konsumen juga gak akan tertarik. Kalau produk yang kita tawarkan gak sesuai, konsumen pasti pergi. Jangan cuma janji, harus nyata baru deh mereka bisa percaya. Produk sesuai konsumen tertarik.
produk sesuai konsumen. Lagu itu memberikan suasana santai namun intinya tetap tajam. Pak Adi kemudian menjelaskan tentang produk yang bukan hanya barang tetapi juga layanan yang kita tawarkan kepada konsumen. Kita harus bisa menjadikan produk kita suatu yang dicari dan dibutuhkan. Layaknya dalam lagu ini, produk kita harus bisa memikat perhatian bahkan membuat konsumen ingin menari bersama kita. Saat menjelaskan tentang harga, Pak Adi memutar lagu dangdut kedua, Goyang Dumang. Dengan nada yang penuh semangat, Pak Adi berkata, menentukan harga itu harus dengan cermat, seperti goyangan di lagu ini. Harga kita juga harus bisa menggoyang pasar terjangkau, namun tetap menguntungkan, jangan sampai terlalu rendah hingga merugikan, atau terlalu tinggi hingga membuat konsumen berpikir dua kali. Saya akan menyanyikan lagu Harga Goyang Pasar. Kita beralih ke elemen tempat distribusi. Pak Adi menekankan pentingnya memastikan produk tersedia di tempat yang tepat dan mudah diakses oleh konsumen. Saat itu, lagu dangdut ketiga, Sakitnya Tuh di Sini, mengalun. Pak Adi menyelipi rumor tempat itu penting, karena kalau produk kita nggak tersedia di tempat yang mudah dijangkau seperti lagu ini, dia bisa bikin konsumen sakit karena susah mencapainya. Itu penting. Jangan sampai salah kalau produk kita susah dicari konsumen jadi bingung, pasti kecewa karena susah banget buat dapetin barang ini. Tempat itu penting. Jangan bikin sakit kalau produk susah dijangkau, bikin kecewa. Tempat yang strategis buat konsumen mudah, gak usah jauh-jauh, biar dekat aja letakkan produk kita di tempat yang tepat. Konsumen datang pasti senang karena mudah banget buat beli produk kita. Tempat itu penting. Jangan bikin sakit kalau produk susah dijangkau, bisa bikin kecewa. Tempat yang strategis buat konsumen mudah, jangan mereka bingung, biarkan mereka cari-cari tempat yang jauh. Itu bikin sakit hati. Tempat penting, jangan bikin sakit kalau produk susah dijangkau, bisa bikin kecewa. Tempat yang strategis buat konsumen mudah, jangan sampai mereka bingung cari produk kita. Tempat yang tepat itu yang utama, agar konsumen gak sakit hati, datang terus ke kita. Akhirnya, saat membahas promosi, Pak Adi menjelaskan dengan cermat bahwa promosi harus menarik perhatian dan menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen. Promosi itu harus kreatif dan harus ada komunikasi yang baik antara kita dengan konsumen. Jelas, Pak Adi. Beliau juga mengingatkan bahwa pemasaran juga harus sukses, mampu memadukan sebuah elemen dalam buaran pemasaran seperti saat lagu-lagu dangdut memandukan lirik musik dan menampilkan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Dengan ketiga lagu dangdut yang mengiringi pelajaran hari ini, saya merasa bahwa memahami buaran pemasaran menjadi semakin menyenangkan dan mudah dimengerti. Tidak hanya teori, tetapi dengan contoh-contoh yang hidup, Pak Adi benar-benar membuat kami siap mempraktikkan ilmunya di dunia nyata. Setelah beberapa pertemuan yang penuh dengan teori dan praktik, saya mulai merasakan perubahan besar dalam cara saya memahami pemasaran. Setiap kali Pak Adi menjelaskan topik baru, saya bukan hanya sekedar belajar tentang konsep, tetapi juga merasakan bagaimana hal itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui cara yang sangat menghibur. Saya ingat dengan jelas perasaan saya saat pertama kali mengenal konsep bauran pemasaran. Sebelumnya, pemasaran selalu terasa abstrak, sebuah dunia penuh dengan angka, strategi, dan teori. Namun, setelah dibawakan dengan cara yang menyenangkan, pemasaran terasa lebih dekat, bahkan seolah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja, lagu dangdut yang mengiringi pelajaran menjadi bagian tak terpisahkan dengan proses belajar ini. Saya ingat betul saat mendengarkan lagu Goyang Dumang, saya mulai merenung tentang bagaimana harga yang bisa tepat menggoyang pasar. Menyadari bahwa harga bukan hanya soal dengan konsumen, seperti halnya goyangan yang bisa menggugah perasaan. Lagu Tolong
pun memberikan kesan yang mendalam, mengingatkan saya bahwa produk yang kita tawarkan harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan pemasaran, kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, apakah produk ini benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar ingin dijual? Seperti itu. Produk harus bisa meminta tolong untuk diberikan perhatian lebih. Lagu Sakitnya Tuh di Sini benar-benar menggugah pemahaman saya tentang pentingnya distribusi baik. Pak Adi dengan penuh canda mengatakan bahwa tempat atau distribusi itu tepat, jika tidak konsumen akan merasa sakit karena sulit untuk mendapatkan produk tersebut. Sebuah pelajaran yang terasa begitu nyata bahwa walaupun produk kita ditawarkan luar biasa, jika kita tidak tersedia di tempat yang tepat, konsumen akan merasa kecewa. Kesimpulannya, belajar pemasaran dengan cara begitu kreatif dengan penuh unsur hiburan seperti ini membuka mata saya tentang bagaimana pentingnya setiap elemen dalam pemasaran. Tidak hanya sekedar teori, tetapi pemasaran itu adalah seni yang bisa menyentuh hati konsumen. Seperti lagu dangdut yang mengalun riang, setiap lirik seperti nada, setiap goyangan memiliki makna yang lebih dalam biasa diterapkan di dalam dunia pemasaran. Saya merasa beruntung bisa belajar dari Pak Adi yang tidak hanya mengajar materi secara profesional, tetapi juga mengajarkan kami untuk menikmati sebuah prosesnya. Beliau mengajarkan bahwa pemasaran adalah tentang memahami pemasaran, menciptakan hubungan yang baik, dan tentu saja memberikan sesuatu yang bernilai kepada konsumen, seperti halnya setiap lagu dangdut yang bisa memberikan hiburan dan kebahagiaan pada pendengarnya. Sekian dari saya, storytelling, tugas dari Pak Adi Storytelling. Kurang dan lebihnya minta maaf kalau ada kesalahan nada, lirik, dan kata-kata karena saya tidak hafal. Jadi terima kasih Pak Adi. Selamat siang.